Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa ruhaniyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa ali kulli wa ashabi kulli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat para pemirsa, para pendengar, berjumpa lagi dalam sesi kajian Safinah yang ketiga. Kita akan membahas rukun Islam yang 5 tentunya. Arkanul Islam khamsatun, syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus sholah wa ita'uz zakat wa saumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam itu ada 5. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Arkan adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun secara bahasa berarti janibus syai' al-aqwa. Artinya bagian sesuatu yang paling atau kuat. Bisa juga berarti al-imad, yakni tiang penopang. Secara istilah, rukun adalah elemen atau unsur pembentuk sesuatu. Tanpanya tidak akan wujud sesuatu itu. Atau kalau saya boleh menganalogikan, rukun itu adalah sesuatu di dalam sesuatu untuk sahnya sesuatu, itu rukun. Jadi ketika kita bicara rukun Islam, berarti orang Islam harus mampu memenuhi apa yang ada di dalam kewajiban orang Islam itu sendiri. Itulah yang disebut rukun. Artinya sesuatu di dalam sesuatu untuk sahnya sesuatu. Islam secara bahasa berarti al-inqiyad, artinya tunduk. Secara istilah berarti tunduk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Islam jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, ia tegak bila ditopang oleh tiang yang berjumlah 5 tadi, yaitu rukun. Jika semua tiang itu lepas, maka robohlah bangunan yang bernama Islam itu. Di dalam diri pribadi, dia bukanlah orang Islam, karena dia akan roboh, tidak mentaati 5 yang ada di dalam 5 tadi, di dalam Islam. Karena itu merupakan tiang penyangga. Ketika kurang juga, maka kurang pula kekuatan, bahkan bisa pula roboh. Dasar dari fasal ini adalah hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Buniyal Islam alal khamsi syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa itaz zakah wa hajjal baiti waswafil Ramadan wasyami Ramadan. Islam didirikan di atas 5 hal. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman hadis nomor 7 dan Imam Muslim Al-Iman hadis nomor 16 juga banyak diriwayatkan oleh ahli hadis yang lainnya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan pada Jami'ul Ulum wal Hikam, yang dimaksud dengan hadis ini adalah sesungguhnya Islam itu didirikan di atas 5 perkara tersebut, maka 5 hal tersebut seperti tiang penyangga untuk bangunannya. Pengertian ini juga diperkuat dengan riwayat Muhammad bin Nasir Al-Marwazi dengan lafadznya Banil Islam ala khamsin da'am. Islam didirikan atas 5 tiang penyangga. Maksudnya adalah mengibaratkan Islam dengan bangunan yang tiang-tiang penyangganya adalah kelima tadi,
kelima perkara tadi. Tanpa kelima perkara tersebut, bangunan tidak akan dapat berdiri dengan kokoh. Senada dengan Ibnu Rajab, Abul Abbas Al-Qurtubi sebagaimana dikutip oleh Ibnu Daqiq Al-Id Syarah Arba'in mengatakan, kelima perkara yang disebutkan oleh Rasulullah tadi merupakan asas agama Islam yang dasar-dasarnya di mana Islam dibangun di atasnya serta berdiri karenanya. Hanya kelima hal ini yang disebut dan bukannya menyebut jihad, padahal dengan jihad Islam dapat dikenal. Jihad juga dapat menahan serangan dari orang-orang kafir. Hal ini disebabkan karena lima hal ini adalah kewajiban yang abadi untuk setiap makhluk, individu muslim, sedangkan jihad adalah fardu kifayah, dan pada beberapa keadaan kewajiban jihad ini juga kadang gugur dengan sendirinya. Syahadat yang pertama, syahadat artinya bersaksi. Kesaksian adalah keyakinan yang disampaikan kepada orang lain. Dengan demikian, kata asyhadu yang artinya aku bersaksi mempunyai pengertian aku tahu, aku meyakini, dan keyakinan ini aku sampaikan kepada semua makhluk bahwa aku adalah orang beriman. Karena itu pengucapan syahadat menjadi syarat utama seorang dihukumi sebagai muslim. Seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia telah menjadi seorang muslim. Baginya berlaku hukum Islam, seperti perlindungan atas darah, kehormatan dan harta bendanya, sahnya pernikahan, dapat mewarisi dan diwarisi, jika meninggal wajib disolati dan lain-lain. Hal ini berlaku untuk hukum di dunia, sedangkan hukum di akhirat, dua kalimat syahadat yang diucapkannya harus disertai dengan keyakinan terhadap kandungan maknanya. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat namun hatinya tidak meyakini kandungannya disebut munafik. Sebaliknya, seseorang yang meyakini kandungan syahadat tapi lisannya tidak mau mengucapkan padahal ia mampu mengucapkannya, tetapi dihukumi sebagai orang kafir di dunia. Sedangkan urusan akhirat keduanya sepenuhnya kita serahkan kepada keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan makna syahadat yang menjadi syarat keislaman seorang terdiri dari syahadat tadi, yaitu syahadatut tauhid dan syahadatul risalah. Syahadatul tauhid yaitu ucapan asyhadu alla ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya aku meyakini, dan keyakinan ini aku sampaikan kepada orang lain bahwa tidak ada yang bisa disembah secara hak kecuali Allah. Dialah satu-satunya pencipta yang maha segala-galanya, yang mengatur alam semesta ini tanpa memerlukan bantuan siapapun. Dialah Allah satu-satunya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan apapun, tapi sebaliknya apapun butuh dan tergantung padanya. Karenanya tak layak memberikan persembahan kecuali hanya kepadanya. Syahadat risalah yaitu ucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, artinya aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya aku meyakini dan aku sampaikan pada orang lain bahwa Muhammad itu adalah putra Abdullah yang lahir di Makkah, adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan bertugas menyampaikannya kepada seluruh makhluk. Aku meyakini bahwa semua yang ia kabarkan tentang apapun adalah benar, tidak keraguan sedikit pun. Aku berkewajiban untuk mencintainya, memuliakannya, mengikuti petunjuk-petunjuk serta meneladani tingkah lakunya. Iqamus shalah artinya melakukan secara kontinu iqamus shalah, berkesinambungan dan terus-menerus, serta dilakukan dengan menaati syarat, rukun dan adab-adabnya sholat. Sholat secara bahasa artinya doa, secara istilah adalah perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan ketentuan yang khusus. Sholat adalah sarana untuk menghambakan diri, menampakkan kerendahan dan ketertundukan kita, serta bermunajat kita kepada Allah dengan membaca firman-firman-Nya dan berdoa kepadanya, dan juga menggunakan seluruh tubuh dan pikiran untuk berkhidmah kepadanya. Yang ketiga adalah zakat. Secara terminologi berarti nama untuk sebagian harta yang wajib dikeluarkan dengan cara-cara tertentu.
Zakat secara bahasa artinya bertambah. Ia juga berarti bersih. Orang yang berzakat seakan membersihkan dirinya dan harta bendanya dari perkara-perkara yang kurang baik. Mengeluarkan zakat tidak membuat harta berkurang, namun sebaliknya harta itu akan bertambah keberkahannya. Puasa disyariatkan untuk kemaslahatan umat manusia agar orang yang punya kelebihan harta mempunyai kepedulian sosial kepada orang yang kurang beruntung. Zakat itu disyariatkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia secara bersama agar orang yang punya kelebihan harta mempunyai kepedulian sosial kepada orang-orang yang kurang beruntung di sekelilingnya. Puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan, khususnya tujuannya adalah agar manusia dapat menguasai nafsunya, membersihkan hati, mengingatkan pedihnya penderitaan orang-orang yang miskin, yang kelaparan. Kita diterpa 1 bulan penuh puasa di bulan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kelima adalah haji. Haji adalah menuju Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah tertentu di sana. Hukumnya wajib dilakukan bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup. Minimal 1 kali seumur hidup bagi yang mampu. Di antara hikmahnya adalah saling mengenal antar sesama umat manusia, umat Islam dari berbagai negara, bangsa, suku, ras, warna kulit pun yang berbeda-beda berkumpul di satu tempat tanpa perbedaan apapun. Kelima hal ini adalah pokok agama Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Meninggalkannya selain syahadat adalah dosa besar. Meninggalkannya dengan disertai penentangan, penghinaan adalah pelecehan, adalah kufur atau kafir. Demikian yang bisa kami sampaikan sehubungan dengan rukun-rukun Islam tadi. Penjelasan lebih jauh akan kita sampaikan dalam pembahasan sesuai dengan bab-bab yang berkaitan kelaknya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menegakkan Islam pada diri kita dan menyebarkannya di sekeliling kita, serta semoga Allah berkenan menjaga agama kita, agama Islam kita hingga titik di mana kita bertemu dengannya, seperti perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang artinya sempurnanya nikmat adalah mati dalam keadaan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.